Halo semua, selamat datang di Miss Lim Channel. Saya Lim akan berbagi tips dan trik mengenai soal UKBPG Bahasa Inggris. Tentunya tentang PCK ya teman-teman ya, yaitu Pedagogical Content Knowledge. Tonton sampai selesai ya. Hello, welcome back to my channel. Saya Lim. Di sini yuk kita bahas tentang soal UKBPG Bahasa Inggris ya. Tentunya tentang PCK ya teman-teman ya, Pedagogical Content Knowledge ya. Kemarin kita sudah bahas tentang soal yang pertama, sekarang kita bahas soal yang kedua ya. Miss Pita is an English teacher who is designing a lesson plan aimed to improving student attitude towards learning and their abilities in listening and speaking discussion text. She also plan a student-centered learning, emphasizing on knowledge, contraction, and problem-solving skill by tailoring the learning experience to meet the needs and interests of the students. She can create a more conducive environment for learning. Which of the following strategy are effective in this context? Jadi teman-teman, PCK itu adalah pembelajaran yang berpusat pada siswa. Untuk soal yang kedua ini, Miss Pita is English teacher ya. Bu Pita itu adalah guru bahasa Inggris yang sedang merancang rencana pembelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan sikap siswa terhadap pembelajaran dan kemampuan mereka dalam mendengarkan dan berbicara teks diskusi. Ia juga merencanakan pembelajaran yang berpusat pada siswa yang menekankan pada konstruktif pengetahuan dan keterampilan untuk memecahkan masalah dan menyesuaikan pengalaman belajar untuk by tailoring the learning experience to meet the needs and interests of the students. She can create a more conducive environment for learning. Ya, jadi di sini keterampilan memecahkan masalah dengan menyesuaikan pengalaman belajar untuk memenuhi kebutuhan dan minat siswa. Ya, jadi siswa itu berminat ke apa ya, ia dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih kondusif. Manakah dari strategi berikut efektif dalam konteks ini? Nah, ini click on the correct statement for the situation above. There can be more than one correct statement ya. Jadi ini pilihannya lebih dari satu ya teman-teman ya. Dari jawaban 5 ini kita bisa memilih lebih dari satu untuk jawaban yang sesuai dengan strategi yang efektif ya. Kira-kira yang mana nih teman-teman? Untuk yang pertama, engage students in various activities that promote active listening skills such as summarizing, paraphrasing, and asking clarifying question during discussion ya. Ini yang pertama, kira-kira bagaimana melibatkan siswa ya dalam berbagai aktivitas meningkatkan keterampilan mendengarkan aktif. Nah, ini mendengarkan secara aktif seperti merangkum ya, paraphrasing and asking clarifying question during discussion ya, memparaphrase dan mengajukan pertanyaan klarifikasi selama diskusi. Ini juga benar ya teman-teman, tapi masih untuk jawaban yang A itu sebenarnya listening skill seperti mendengarkan, seperti kayak such as summarizing, paraphrasing, and asking clarifying question during discussion ya, seperti apa itu namanya, meringkas ya teman-teman, yang meringkas dan mengulang dan mengajukan pertanyaan klarifikasi selama diskusi. Nah, ini kurang termasuk ya teman-teman ya. Kita lanjut yang jawaban yang kedua, encourage open-ended discussion where students have the opportunity to express their opinion, ask question, and engage in meaningful dialogue with their peer. Nah, ini untuk yang jawaban kedua ya, mendorong diskusi terbuka di mana siswa memiliki kesempatan untuk mengungkapkan pendapat. Nah, ini mengungkapkan pendapat, mengajukan pertanyaan, dan terlibat dalam dialog yang bermakna dengan teman sebayanya. Nah, ini yang B ini jawabannya lebih bagus ya teman-teman dari jawaban yang pertama ya. Untuk yang ini untuk yang B itu jawabannya lebih bagus ya teman-teman dari jawaban yang
Yang pertama maksudnya. Terus untuk yang ketiga, foster individual learning experience where students work individually to analyze, discussion, text, write down the idea and constructs meaning independently. Nah, ini individual teman-teman ya. Di sini sudah tahu ada individual learning. Berarti pembelajaran secara mandiri ya teman-teman ya. Learning experience where student work individually. Nih, murid-murid bekerja secara mandiri to analyze this discussion. Nah, untuk menganalisis tentang teks, bacaan, menulis ya. Jadi kalau untuk jawaban yang ketiga itu teman-teman belajar secara mandiri, individual learning experience ya, student work individually. Ini masih kurang ya teman-teman, tidak termasuk strategi yang efektif ya teman-teman, karena dia belajar sendiri, jadi dia kurang aktif ya teman-teman ya. Untuk jawaban yang keempat ya, provide students with real life text. Untuk jawaban yang keempat, provide student with real life text or scenario that require them to apply their listening and speaking skills in practical context, such as conducting interviews or participating in debates ya. Untuk jawaban yang keempat itu, oke teman-teman. Oke, kita lanjut jawaban keempat ya. Kita bahas jawaban keempat, provide students with real life tasks or scenario that require them to apply their listening and speaking skills in practical context, such as conducting interviews or participating in debate. Oke teman-teman, kita lanjut bahas jawaban yang pilihan yang keempat ya. Provide students with real life tasks or scenario that require them to apply their listening and speaking skills in practical context, such as conducting interview or participating in debate ya. Untuk jawaban yang keempat itu adalah memberikan siswa tugas atau skenario kehidupan nyata yang mengharuskan mereka untuk menerapkan keterampilan mendengarkan dan berbicara dalam konteks praktis seperti apa? Melakukan wawancara atau berpartisipasi dalam debat ya teman-teman ya. Ini untuk jawaban keempat. Untuk jawaban yang keempat ini termasuk ya teman-teman ya, apply the listening and speaking skill. Nah, ini kemampuan berbicara in practical context, such as conducting interview or participating in debate ya. Ini termasuk ya teman-teman ya. Untuk yang jawaban keempat ya. Terus habis itu untuk yang terakhir ya teman-teman ya. Untuk jawaban yang terakhir ya, provide students with memorization drills which enable students to internalize information, enhance their recall abilities, and develop stronger memory skill to retain facts, formulas, and vocabulary. Jadi maksud dari jawaban kelima itu adalah memberikan siswa latihan menghafal ya, yang memungkinkan mereka untuk menginternalisasi informasi, meningkatkan kemampuan mengingat dan mengembangkan keterampilan memori yang lebih kuat untuk mengingat fakta, rumus, dan kosakata. Dari alasan di sini latihan menghafal penting ya teman-teman ya. Tapi apa itu namanya, konteks pembelajaran yang berfokus pada pemahaman konsep dan pengembangan keterampilan berpikir kritis, kegiatan ini kurang relevan ya teman-teman ya. Jadi jawaban yang benar adalah yang ini, ini jawaban yang kedua atau B. Terus habis itu D ya teman-teman ya. Ini jawabannya ya teman-teman. Jawaban ini ya, di sini ada engage students in various activities that promote activities listening skill, such as summarizing, paraphrasing, and asking clarifying question during discussion. Iya, ini termasuk ya teman-teman untuk jawaban yang pertama. Jadi untuk jawaban yang pertama ini termasuk karena di sini ada kemampuan mendengarkan. Ini ada kemampuan tentang mendengarkan seperti listening skill ya. Seperti meringkas dan melakukan pertanyaan selama diskusi ya teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang pertama, terus yang kedua, and then jawabannya yang keempat. Ini ya teman-teman ya. Pilihan yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan pendekatan student center learning adalah pilihan 1, 2, dan ketiga ya teman-teman ya.
dalam kegiatan ini ya, dari pilihan jawaban pertama, kedua, dan ketiga itu dapat membantu siswa mengembangkan keterampilan mendengarkan, berbicara, berpikir kritis, dan kolaborasi secara efektif. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. See you next time. Bye.